Baik anak-anak, mari kita buka tematik tema 3, subtema 4, materi pembahasan lebih lanjut. Karena sebelumnya secara umum sudah dibahas. Pemanasan global. Pemanasan global disebut juga dengan global warming. Ya, pemanasan global mengakibatkan suhu di bumi meningkat, lebih panas maksudnya ya. Penyebab pemanasan global adalah polusi udara. Polusi udara itu disebabkan oleh asap kendaraan bermotor, mobil, asap pabrik, dan kebakaran hutan. Itu adalah penyebab polusi udara. Penyebab polusi udara disebut dengan polutan. Penyebab polusi udara disebut dengan polutan. Apa saja tadi penyebab polusi udara ini? Penyebabnya adanya kebakaran hutan, ya, banyaknya asap pabrik, pembakaran sampah. Nah, itu penyebabnya disebut dengan polutan. Gas polutan menyebabkan panas matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu di bumi makin panas. Nah, ini yang disebut dengan efek rumah kaca. Disebut dengan efek rumah kaca. Cahaya matahari itu terkurung, tidak bisa lagi memantul kembali, disebut dengan efek rumah kaca. Akhirnya panas di bumi itu terasa. Global warming itu mengakibatkan suhu yang makin panas, mengakibatkan es di kutub mencair ini. Hal ini dapat menyebabkan permukaan air laut naik. Permukaan air laut yang naik dapat menyebabkan beberapa pulau tenggelam. Ini dia es kutub mencair. Ini yang sangat dikhawatirkan oleh penduduk dunia. Selanjutnya yaitu tumbuhan dan hewan juga merasakan dampak pemanasan global. Banyak hewan dan tumbuhan yang sulit beradaptasi. Hewan dan tumbuhan itu dapat mengalami kepunahan. Akibatnya bencana kelaparan akan melanda manusia karena kekurangan bahan makanan yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Ini gambarnya adalah tumbuhan sulit beradaptasi. Kenapa? Karena terlalu panas. Disebut dengan musim kemarau. Tanah-tanah jadi retak, pohon-pohon jadi mati, ya nak ya. Lalu, kita dapat mengurangi polusi udara. Kita dapat mengurangi pemanasan global. Ya, nak ya. Misalnya dengan apa? Berjalan kaki atau bersepeda saat berpergian ke tempat yang dekat. Menggunakan transportasi umum sebagai saat berpergian ke tempat yang jauh. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor atau bermobil. Menanam pohon dan merawat tanaman, hemat dalam menggunakan listrik dan air. Ini adalah salah satu kita untuk membantu mengurangi pemanasan global, ya nak, atau polusi udara. Lanjut, untuk mengatasi itu semua akan sangat terbantu dan tertolong dengan Allah menciptakan proses hujan. Mari kita perlihatkan di sini. Gambar di sini. Air tanah, air laut, air danau, air sumur. Ini permukaan air. Lalu, ini danau. Terkena sinar matahari, terkena sinar matahari, benda cair. Air apabila terkena panas matahari maka akan menguap. Disebut dengan evaporasi. Ya, nah ya. Lalu di sini ada transpirasi. Apa transpirasi? Penguapan pada hewan, tumbuhan, dan manusia mengalami penguapan tapi sedikit. Disebut dengan penguapan transpirasi. Lalu uap mengendap menjadi awan. Ya, nah, disebut dengan kondensasi. Setelah itu terjadilah hujan. Ya, nah ya, lalu menjadi infiltrasi, yaitu peresapan kembali. Peresapan lagi ke dalam tanah. Ini disebut dengan daur air. Oke, kita pahami lebih lanjut. Penguapan air akibat terkena cahaya matahari disebut dengan istilah evaporasi. Hujan berasal dari tetesan air terdapat di awan.
Tetesan air tersebut berasal dari embun yang menguap. Proses tersebut dimulai dari cahaya matahari mengenai permukaan air laut, danau, dan sungai. Matahari merupakan bagian dari alam yang selalu menyinari bumi setiap hari. Sinar matahari ini menimbulkan efek panas. Proses ini dikenal dengan evaporasi atau penguapan. Adapun panas matahari menyebabkan air tersebut menguap. Selain dari air sungai, danau, dan laut menguap, penguapan tersebut juga berasal dari tumbuhan, hewan, dan manusia, serta benda-benda lain yang mengandung air. Nah, proses ini dikenal dengan transpirasi atau penguapan. Namun, penguapan ini kemudian mengalami proses kondensasi. Nih, anak ya. Nih, proses kondensasi. Namun, evaporasi dan transpirasi ini sama-sama menguap, tapi perbedaan kalau transpirasi itu lebih kecil, karena berasal dari hewan, tumbuhan, dan manusia. Kalau evaporasi itu penguapan air yang lebih banyak dari danau, laut, ya, nah ya. Setelah proses ini terjadi proses kondensasi. Apa proses kondensasi? Proses kedua, yaitu uap air menjadi padat dan terbentuklah awan. Indonesia merupakan negara yang memiliki suhu udara tinggi, suhu udara panas maksudnya ya. Hal ini menyebabkan panas matahari menguap mengalami kondensasi atau pemadatan dan menjadi embun. Embun tersebut berasal dari titik-titik air. Suhu udara semakin tinggi menyebabkan titik-titik embun semakin banyak berkumpul dan memadat sehingga terbentuklah awan. Pada tahap ini tetes-tetes air memiliki jari-jari 5-20. Dengan ukuran ini tetes air terjatuh dengan kecepatan 0,01 sampai 5 cm per detik. Sementara itu kecepatan aliran udara ke atas juga lebih tinggi sehingga menyebabkan tetes air tidak jatuh ke bumi. Makanya masih padat ya, nak ya. Ketiga yaitu terbentuknya awan besar dengan bantuan angin, yaitu disebut dengan kondensasi. Di langit terdapat perbedaan tekanan udara sehingga terjadi pergerakan udara atau dikenal dengan angin. Angin dari udara menyebabkan hembusan menggerakkan awan-awan kecil ke tempat lain. Awan yang berisi butiran air tersebut tertiup angin menuju ke tempat yang memiliki suhu lebih rendah. Pergerakan angin ini memberikan pengaruh besar terhadap awan, sehingga awan kecil dapat menyatu dan selanjutnya membentuk awan yang berukuran lebih besar lagi, kemudian bergerak ke langit atau tempat dengan suhu yang lebih rendah. Awan-awan ini kemudian berkumpul dan menjadi awan besar sehingga warna berubah menjadi kelabu. Awan berwarna kelabu yang dikenal dengan mendung ini berwarna demikian karena membawa banyak partikel atau banyak butiran awan yang berkumpul. Lalu terjadilah persipitasi. Apa itu persipitasi? Yaitu terbentuknya hujan. Setelah awan semakin berwarna kelabu, titik-titik air semakin berat sehingga tidak terbendung lagi. Hasil butiran-butiran air ini terjatuh ke bumi sebagai hujan. Itulah beberapa proses tahapan terjadinya hujan. Ya, nak ya. Ini proses hujan secara singkat. Air di permukaan bumi menguap karena panas matahari. Uap air membentuk awan, disebut dengan apa tadi? Kondensasi. Awan semakin ke atas dan membesar berubah menjadi titik air. Semakin lama jumlah titik air pada awan bertambah banyak dan ditiup angin. Maka titik hujan pun turun ke bumi. Pelajaran selanjutnya yaitu SBDP. Ini sudah dibahas, yaitu seni lipat, melipat benda kain, atau benda dari kertas atau dari plastik. Melipat adalah merubah bentuk benda menjadi lebih kecil. Ya. Lanjut PJOK. PJOK ini menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Nih, ini bentuk ini kaki bagian dalam. Ini menggiring bola dengan kaki bagian luar. Ini kaki bagian luar di sampingnya. Lalu menggiring bola dengan punggung kaki. Ini seperti ini gambarnya, ya nak ya. Oke, selanjutnya yaitu tugas. Gambarlah dan jelaskan proses hujan di bawah ini di buku gambar atau HPS. Ya nak, 1 ini apa? 2 ini apa?